Sebagaimana kita tahu bahwasanya manusia berasal dari satu garis keturunan yang sama, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan pasangannya Siti Hawa. Kemudian akhirnya mereka bereproduksi sehingga menghasilkan keturunan yang jumlahnya ini sangat banyak sekali. Dan akhirnya manusia-manusia ini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Yang pada akhirnya kemudian manusia-manusia ini terbagi ke dalam banyak suku dan ras yang berbeda-beda. Lalu pernahkah Anda memikirkan bagaimana dengan kehidupan bangsa jin yang hidup berdampingan dengan kita? Saya harap Anda tidak men-skip video ini karena kita akan mencari tahu apakah mereka atau bangsa jin ini juga berasal dari satu garis keturunan yang sama seperti kita manusia. Oleh karena itu, kita akan membahasnya dalam video kita kali ini. Dikutip dari terjemahan kitab Luthul Marjan fi Al-Kamil Jan, karya Imam Besar Jalaluddin As-Suyuti, yang membedah kajian tentang jin, setan, iblis, dan alam-alamnya. Dalam kitab tersebut menceritakan tentang awal mula penciptaan bangsa jin. Kakek moyang manusia atau manusia pertama yang diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi adalah Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan kakek moyang jin atau jin yang pertama diciptakan oleh Allah adalah Sumiyah. Sebagaimana sabda Nabi besar kita Nabiullah Muhammad SAW, jin diciptakan dari kobaran api yang menyala-nyala, sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya, dan kita manusia diciptakan dari saripati tanah. Di dalam kitab ini dikisahkan bahwa 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah terlebih dahulu menciptakan makhluk bernama jin. Hal ini dibuktikan oleh firman Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Di sana Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, di dalam ayat tersebut kata jin ini lebih dulu disebutkan ketimbang manusia. Tandanya memang ada makhluk yang diciptakan Allah lebih dulu sebelum diciptakannya manusia, yaitu bangsa jin. Kemudian disebutkan pula dalam kitab tersebut bahwasanya jin yang pertama diciptakan oleh Allah ini bernama Sumiyah. Nah, jadi kakek moyang bangsa jin ini bernama Sumiyah. Kemudian Sumiyah ini Allah tempatkan dan akhirnya bertempat tinggal, ya, hidup di muka bumi. Nah, setelah diciptakan, Sumiyah kemudian memohon beberapa permintaan kepada Allah. Permintaan yang pertama, Sumiyah ini meminta bisa melihat segala sesuatu yang ada di muka bumi, namun dirinya tidak dapat dilihat. Maksudnya di sini adalah jin itu dapat melihat segala sesuatu yang ada di muka bumi, termasuk manusia. Namun sebaliknya, manusia tidak bisa melihat keberadaan jin. Kemudian oleh Allah permintaan Sumiyah ini akhirnya dikabulkan. Nah, permintaan yang kedua, Sumiyah meminta apabila di antara mereka ada yang mati, maka jenazahnya langsung dibawa ke langit untuk dimakamkan. Jadi tidak dimakamkan di bumi seperti halnya manusia. Nah, dari statement yang tadi ternyata bisa kita simpulkan bahwa walau bangsa jin ini termasuk ke dalam golongan makhluk halus, ternyata mereka juga memiliki jasad dan mengalami proses kematian. Seperti yang tertera dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 57. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwasanya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu akan dikembalikan. Artinya kepada Allah kita semua akan kembali. Jadi ada satu kisah di zaman Rasulullah SAW. Saat itu Nabi Muhammad SAW menyuruh Bilal bin Rabah untuk
mencarikan sumur dan mengambil air dari sumur tersebut, karena pada saat itu baginda Nabi mau berwudu. Setelah jauh berjalan, akhirnya Bilal menemukan sebuah sumur. Lantas Bilal mendekati sumur tersebut untuk mengambil air tentunya. Namun ternyata di dekat sumur itu ada seseorang yang sedang berdiri, seakan sedang menjaga sumur tersebut. Lalu Bilal meminta izin kepada orang itu untuk mengambil air. Namun sayangnya orang itu tidak mengizinkan Bilal untuk mengambil air, sehingga terjadilah perkelahian di antara keduanya. Ya, kita tahu Bilal ini merupakan salah satu sahabat yang taat kepada perintah Rasulullah SAW. Karena diperintahkannya mengambil air oleh baginda Nabi, ya tentu ada halangan rintang apapun pasti dilewatinya demi bisa menyelesaikan perintah yang diberikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Termasuk kata tangan untuk mengambil air di sumur tersebut. Nah, singkat cerita, perkelahian itu dimenangkan oleh Bilal bin Rabah, sehingga lawannya tadi terbunuh. Setelah Bilal berhasil mengambil air dari sumur tersebut, Bilal kemudian bergegas menuju rumah baginda Rasul. Di sana Bilal bercerita, "Ya Rasulullah, tadi ketika saya hendak mengambil air, ada yang menghalangi saya." Kemudian kata Rasulullah, "Siapa yang menghalangi kamu?" Bilal pun menjawab, "Ada seseorang ya Rasulullah yang melarangku untuk mengambil air di sumur tersebut, sehingga aku terlibat perkelahian dan akhirnya aku membunuhnya." Lalu Rasulullah menjawab, "Ketahuilah Bilal, bahwa makhluk yang sudah kau bunuh itu bukanlah manusia, itu adalah jin. Coba sekarang kamu kembali ke sumur itu dan lihat, pasti sudah tidak ada jenazah atau makhluk yang sudah kamu bunuh." Kemudian Sayyidina Bilal mengecek kembali ke sumur tersebut, dan benar saja, sesampainya Sayyidina Bilal di sumur tadi, jenazah atau jasad makhluk yang sudah dibunuh tadi memang sudah tidak ada. Nah, ini adalah salah satu bukti permintaan dari Sumiyah kepada Allah, yang di sana dikatakan tiap bangsa jin yang mati maka jenazahnya akan langsung dibawa ke langit untuk dimakamkan. Permintaan yang ketiga, Sumiyah meminta kepada Allah agar diri dan keturunannya awet muda. Tatkala bangsa jin menjadi tua, maka fisiknya akan dikembalikan menjadi muda kembali. Makanya usia dari bangsa jin ini pada umumnya sangatlah panjang, jauh lebih panjang dari manusia. Bahkan seringkali bisa mencapai ratusan atau bahkan ribuan tahun. Kemudian di satu hari, Sumiyah ini bereproduksi dan akhirnya memiliki keturunan yang sangat banyak jumlahnya. Hingga keturunan-keturunannya ini mendirikan kerajaan-kerajaan yang sangat banyak juga jumlahnya. Setelah terdapat banyak kerajaan-kerajaan jin di muka bumi, akhirnya mereka saling berperang untuk memperebutkan daerah kekuasaan. Ya, saling menumpahkan darah, ya, saling membunuh satu dengan yang lainnya. Karena menimbulkan perpecahan ya, dan pertumpahan darah di muka bumi, akhirnya Allah memerintahkan para malaikat untuk turun ke muka bumi untuk memusnahkan jin yang berperang tadi. Akhirnya terjadilah peperangan besar antara bangsa jin dan juga bangsa para malaikat. Sehingga dari hasil peperangan tersebut tentunya dimenangkan oleh para malaikat. Nah, kemudian jin-jin yang tersisa dari peperangan tersebut, mereka ada yang lari ke gunung, ke pulau-pulau, ke dasar laut. Intinya mereka lari ke penjuru bumi yang sangat jauh ya, karena takut ikut terbunuh dalam peperangan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Dari peperangan itu memang banyak sekali dari bangsa jin yang terbunuh. Nah, pada suatu ketika ada satu telur jin yang menetas yang tidak jauh dari tempat peperangan itu terjadi. Karena sebagaimana kita ketahui, cara bereproduksi bangsa jin ini ya, iblis ya lebih tepatnya, itu adalah dengan cara bertelur. Tatkala telur ini akhirnya menetas dan mengeluarkan satu anak jin. Lalu ada satu malaikat yang iba dengan anak jin ini. Kemudian para malaikat tersebut meminta izin kepada Allah untuk bisa mengasuh anak jin ini. Kemudian Allah pun memperbolehkannya. Lalu anak jin ini dibawa ke dunianya para malaikat. Kemudian anak jin ini diasuh dan dididik oleh para malaikat. Bahkan diceritakan jin kecil ini juga turut dididik dan diasuh oleh malaikat paling agung, yaitu malaikat Jibril. Singkat cerita, anak jin ini tumbuh menjadi jin yang sangat berilmu dan juga sangat soleh. Bahkan bisa dikatakan menjadi yang terbaik di kalangan para malaikat pada saat itu. Nah,
Pada suatu hari, Allah hendak menciptakan seorang khalifah baru di muka bumi bernama manusia untuk menggantikan posisi para jin tadi yang sudah melakukan pertumpahan darah. Mendengar hal tersebut, kemudian para malaikat sempat menyatakan protes dengan niat Allah tersebut. Pembicaraan antara Allah dan para malaikat ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Jadi singkatnya kurang lebih seperti ini. Ya Allah, untuk apa engkau menciptakan makhluk bernama manusia sebagai khalifah di muka bumi? Bukankah mereka hanya akan menciptakan kerusakan dan pertumpahan darah saja di muka bumi? Mungkin maksud para malaikat ini seperti bangsa jin yang sebelumnya Allah tempatkan di muka bumi ya. Mereka hanya membuat kerusakan saja. Sedangkan kami para malaikat senantiasa bertasbih dan memuji kepadamu. Jadi malaikat ini merasa bahwa mereka ini lebih pantas untuk menjadi seorang khalifah karena bangsa malaikat ini tidak pernah berbuat kerusakan. Kemudian Allah menjawab, sesungguhnya aku lebih mengetahui dari apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk mengambil tanah dari bumi. Ya, singkat cerita seperti itu, dibuatlah Nabi Adam oleh Allah dari tanah. Setelah jadi, lalu Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat dan si jin tadi, ya, yang kecil tadi, untuk sujud kepada Nabi Adam. Seluruh malaikat pun sujud kepada Nabi Adam. Namun si jin ini ya, justru tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Kemudian Allah bertanya, apa yang menghalangi kamu untuk sujud di saat aku perintahkan kepadamu? Kemudian si jin ini menjawab, saya lebih baik ya Allah daripada Adam. Kenapa? Karena engkau ciptakan aku dari api. Dan dia ini Nabi Adam, itu engkau ciptakan dari tanah. Sehingga pada saat itu juga Allah mencabut semua gelar-gelar kesolehan yang sudah dimiliki oleh si jin ini. Karena memiliki sifat sombong tadi, kemudian Allah merubah nama yang tadinya si jin ini bernama Azazil menjadi iblis yang kita ketahui sampai hari ini. Semoga cerita kali ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf, karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Jika Anda mendukung keberlanjutan channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe. Saya akhiri. Tadi Sabtu Adi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.